Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah aplikasi kasir yang bernama Korki, yang dimana aplikasi ini berfungsi untuk mengetahui transaksi yang akan kita lakukan. Contohnya seperti pembelian dan penjualan. Untuk aplikasinya kurang lebih seperti ini. Di sini saya telah menyediakan file aksesnya yang telah kami buat. Di sini saya akan membukanya. Pada menu pertama, kita akan mendapati menu switchboard seperti ini yang bernama Korki. Dan di sini untuk optionnya itu ada beberapa option. Yang pertama Korki. Jadi Korki ini bertujuan untuk menginput data-data yang akan kita lakukan. Contohnya kayak pembelian dan juga penjualan barang. Dan untuk terus laporan di sini ada beberapa macam, yaitu laporan penjualan di tanggal berapa dan juga berapa banyak penjualan atau pembelian yang telah dilakukan. Dan terus untuk transaksi ini adalah riwayat transaksi yang telah dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses penjualan dan pembelian di aplikasi ini. Dan langsung saja, yang pertama kita akan menunjukkan di bagian korkinya. Di bagian korki ini dia ada penginputan data barang. Sebelum membeli barang, kita harus melalui penginputan barang terlebih dahulu. Contohnya seperti kita menyediakan barang, seperti kita menjual iPhone 13. Dan untuk barcode-nya di sini kita akan menggunakan 3 angka, yaitu angka pertamanya itu 0 ya. Jadi kita mulai dari 008. Oke. Jadi ini adalah kode barcode untuk nama barang yang akan kita jual. Contoh, untuk nama barangnya yaitu iPhone 13 Pro Max. Untuk satuannya kita menggunakan pieces. Dan terus harganya itu kisaran 8.400.000. Dan untuk harga jualnya di sini kita akan pasang harga sekitar 8.600.000 ya. Jadi kita akan untung kurang lebih 200.000. Oke. Nah, terus untuk penginputan barangnya kurang lebih seperti ini. Jadi kita menyediakan barang iPhone 13 Pro Max ya, dan kita mensuplai atau menyediakan barang. Sebelum kita menjualnya itu kita membeli harga di kurang lebih kisaran harga 8.400.000. Dan kita akan menjualnya seharga 8.600.000. Lalu kita simpan. Dan kemudian di sini berikutnya kita akan menginput barang lagi. Jadi di sini kita akan menginput barang baru. Jadi untuk kode barcode-nya itu kita menggunakan kode barcode yang kita pakai sebelumnya. Dan untuk selanjutnya, jadi misalkan di sini kita pakai 009. Jadi berikutnya itu kita pakai 0010 ya. Dan terus untuk berikutnya nama barang kita akan menginput charger original iPhone Type C, Type Lightning. Karena di pembelian iPhone ini dia menjual chargernya itu terpisah, maka kita menjual dengan satu set charger original iPhone. Dan kita menjualnya, kita akan membelinya terlebih dahulu dengan harga kurang lebih 350.000 untuk satu setnya. Dan terus kita menjualnya dengan harga 380.000 ya. Sini kita untung 30.000. Jadi terus kita simpan. Dan setelah itu kita melakukan penginputan barang. Jadi kita klik yang keluar. Dan terus back laporan pembeliannya. Oke, dan di sini untuk ID belinya kalian ketik aja di kode barcode-nya.
dan quantity belinya itu kita beli barangnya itu kurang lebih semisal 10, dan untuk totalnya itu kita kalikan dulu. Oke, di sini totalnya kurang lebih sekitar 10. Kita kalikan 10 menjadi 8.400.000. Ini langsung saja kita ke parameter value. Dan di sini ada laporannya ya. Di sini ada laporannya berbagai macam. Dan di sini untuk harga belinya itu ada tertera di bagian sini. Jadi kita bisa lihat untuk ID transaksinya ya. Dan untuk ID transaksi yang ada di barcode itu 008 itu kurang lebih seperti ini. Di sini ada Magic Mouse ya. Itu Magic Mouse itu berguna untuk di seri iMac atau MacBook ya. Dan terus di sini juga ada iPhone 13 biasa ya. Dan di sini ada satuannya dan juga harga belinya. Untuk quantity belinya itu di sini kita ratakan semua jumlahnya 10. Dan terus di sini ada bagian jumlahnya jumlahnya itu kurang lebih sekitar 67 juta. Oke, di sini pembelian barangnya itu di tanggal 16 Juni 2026 ya. Dan terus untuk laporan penjualannya kita close, dan habis itu kita lakukan laporan penjualan barang kurang lebih seperti ini. Untuk laporan penjualannya di sini kita masuknya jadi untuk penjualan barang ya. Barang yang telah kita beli dan kita jual kembali itu ada masuk ke laporannya di sini. Dan terus barang-barangnya yang kita jual itu kita bisa melihat kuantiti penjualannya itu sudah laku berapa. Misal untuk laptop Lenovo itu sudah laku berapa, terjual berapa. Mouse itu kita sudah menjualnya berapa pieces. Dan untuk Magic Mouse berikutnya itu kita jual di 4 pieces. Dan begitupun juga berikutnya iPhone 13 biasa yang basic 128GB itu kita jual di harga 9 juta dan laku 3 pieces. Dan kurang lebih keuntungan kita peroleh kotornya seperti ini. Dan di sini ada barcode lainnya dan juga detail barang lainnya yang sudah kita jual ya. Oke. Hari ini per tanggal 16 Juni. Terus ini untuk laporan penjualan barang. Dan terus kita kembali lagi di forward. Dan di sini transaksinya ini ada 2 tipe, yaitu transaksi pembelian dan transaksi penjualan. Langsung saja kita introduce ke form transaksi pembelian. Nah, di sini itu penginputannya ini kita setting tanggal 16. Dan untuk keterangannya itu otomatis langsung muncul seperti ini. Jadi di sini kita mengisinya. Supplier. Kita membeli barang membeli barang ke supplier C. Ini tampilan dari form transaksi pembelian yang dimana di tanggal 16 kita akan ditampilkan beberapa barang. Membeli 2 barang yaitu iPhone dan juga Magic Mouse. Dan terus berikutnya itu kita membuat transaksi baru yang nantinya ini akan terinput di laporan pembelian ya. Kita buat transaksi baru. Setelah itu beginilah hasil dari form transaksi pembelian kami. Dan terus untuk transaksi penjualannya itu kurang lebih seperti ini. Untuk tanggalnya itu kita setting juga pada tanggal 16 Juni 2026. Oke, di sini kita pilih ke
008, ya iPhone 13 Pro. Kuantiti terjualnya yang terjual itu ada 3. Jadi di sini di bagian sini di kuantiti penjualannya itu kita sudah mensuplai iPhone 13 Pro Max, dan di sini kita akan menjualnya di buyer C, dan di sini kita akan menjualnya kurang lebih sekitar 3 pieces ya. Dan terus kita akan menjual lagi charger originalnya. Mereka membutuhkan lebih sekitar 5 charger iPhone original. Nah, jadi di sini akan tampil total dari keseluruhan jumlah, harga jual dan juga kuantitinya. Dikali kuantiti jual yaitu kurang lebih sekitar 25.800. Ya, dan di sini untuk chargernya itu kurang lebih sekitar angka 1.900. Dan langsung saja kita convert ke transaksi baru. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan di sini dari hasil from transaksi penjualan itu akan tersimpan di laporan penjualan ya. Kurang lebih seperti itu. Sederhananya di aplikasi Korki ini membantu kasir untuk penginputan barang dan sangat simpel dan juga praktis. Makanya kami membuat Korki ini sesimpel mungkin agar pengguna bisa menggunakan aplikasi Korki ini dengan sangat mudah dan juga tidak bikin bingung. Dan untuk optionnya juga tidak terlalu banyak ya, dan juga tidak terlalu ribet. Dan sekian itu saja hasil presentasi saya mengenai aplikasi yang kami buat, yaitu aplikasi Korki. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.